Assalamualaikum, kembali lagi dengan Vima. Nah, pada video kali ini kita mau membahas mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yuk langsung aja ke materinya. Nah, ini ada gambar orang bersepeda ya. Yang pertama kita mau membahas mengenai gerak. Gerak suatu benda bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Sedangkan benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain. Jika jarak atau posisi keduanya berubah. Pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jika sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Next, lanjut kita bahas tentang jenis-jenis gerak. Gerak menurut keadaan benda itu dibedakan menjadi dua ya, yaitu yang pertama gerak nyata adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Yang kedua gerak semu, sebenarnya diam namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Gerak menurut bentuk lintasan. Ini dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama gerak lurus adalah lintasan berbentuk garis lurus. Lintasan adalah titik-titik yang dilalui benda selama bergerak. B. Gerak melingkar. Lintasan lingkaran atau bagian dari lingkaran. Jarak benda terhadap pusat tetap atau terhadap jari-jari itu tetap ya. Posisi benda terhadap pusat itu berubah. Yang ketiga yaitu gerak parabola. Lintasannya berbentuk parabola. Nah, ini ada gambarnya ya, contohnya ya, bisa kalian lihat. Oke, kita next. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak setiap satuan sekon. Kecepatan adalah perpindahan setiap satuan sekon. Jarak yaitu panjang lintasan yang ditempuh dalam suatu satuan waktu. Perpindahan adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Kelajuan tetap yaitu kelajuan gerak tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan rata-rata yaitu bergerak menempuh jarak tertentu. Tiap bagian tidak ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan yaitu besaran skalar, nilainya besar dan satu satuan. Sedangkan kecepatan itu besaran vektor yang ada arahnya. Nah, ini ada rumusnya ya. V itu S per T atau juga bisa juga V itu sama dengan sigma S per sigma T. Lanjut. Gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Ini gambarnya ya. Percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Perlambatan berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Rumusnya yaitu A sama dengan VT min V0 per T. Jika dipercepat, nilai A positif. Jika diperlambat, nilai A negatif. Rumusnya yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Lanjut, gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah gerak lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap. Dengan kata lain, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda yang lintasan lurus dan percepatan tetap. Akibat gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Sedangkan gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gerak dipercepat beraturan yaitu gaya searah. Arah gerak sehingga mengalami percepatan secara teratur. Gerak diperlambat beraturan yaitu gaya berlawanan arah gerak sehingga mengalami perlambatan secara teratur. Nah, ini ada melukis gaya. Gaya adalah besaran vektor sehingga terdapat besaran dan arah. Satuan dalam SI adalah Newton dan CGS adalah Din. Gaya dilukiskan dengan garis berarah atau anak panah dengan panjang mewakili besar gaya dan arah anak panah adalah arah gayanya.
Lambang gaya adalah F. Titik A di pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Alat ukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Seperti pada gambar ya, bisa kalian lihat sendiri. Lanjutnya resultan gaya. Resultan adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja bersimbol R. Gaya yang segaris dan searah maka dijumlahkan, gaya yang segaris dan berlawanan arah maka dikurangi. Selanjutnya kita mau membahas mengenai macam-macam gaya. Yang pertama itu gaya otot. Gaya otot adalah gaya oleh otot tubuh kita. Contohnya bisa mendorong dan menarik. Yang kedua yaitu ada gaya magnet. Diakibatkan oleh magnet dan pada benda-benda yang terbuat dari besi. Yang ketiga yaitu ada gaya gravitasi bumi, yaitu gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Yang keempat ada gaya mesin, adalah gaya dari hasil kerja mesin. Selanjutnya ada gaya listrik, gaya dihasilkan dari muatan listrik. Dan yang terakhir yaitu gaya pegas, adalah gaya dari kerja benda elastis. Nah, kita mau membahas mengenai gaya gesek ya. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian. Di sini ada gaya gesek statik, yaitu gaya gesek saat benda belum bergerak. Ada gaya gesek. Yang kedua yaitu ada gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek saat benda sudah bergerak. Yang selanjutnya ada kelajuan kritis, yaitu batas kelajuan gerak benda di udara. Gaya gesek kinetis itu lebih besar daripada gaya statik maksimum. Gaya dan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Percepatan gerak benda terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan kecepatan gerak sebuah benda berubah. Jika gaya searah dengan arah gerak benda, benda akan mengalami percepatan yang dilambangkan dengan huruf A. Jika gayanya berlawanan, benda akan mengalami perlambatan dengan lambang min A. Nah, ini ada gambarnya ya. Ada 4 bola, 3 bola itu 1 bola, 1 bola, 3 bola. Itu arahnya saling berhadapan ya, tapi untuk A-nya itu tidak berhadapan, yang satu itu jadinya min A. Benda mengalami percepatan atau perlambatan karena gaya yang searah atau berlawanan arah dengan arah gerak benda. Nah, ini adalah pada penerapan pada kehidupan sehari-harinya ya, gaya pada jembatan. Jembatan cantilever. Tiap bagian meneruskan beban ke ujung penyangga dengan kombinasi regangan dan tegangan. Kombinasi setiap bagian membentuk segitiga, maksimal 240 meter. Selanjutnya yaitu jembatan langkung. Konstruksinya berbentuk busur setengah lingkaran dan struktur ringan terbuka. Oke, ulang ya, untuk jembatan langkung itu konstruksinya berbentuk busur setengah lingkaran dan strukturnya ringan dan terbuka, maksimal panjangnya 900 meter. Dan yang terakhir itu ada jembatan gantung. Konstruksinya menggunakan kabel-kabel baja sebagai penggantung yang terlentang. Gaya tekan diteruskan menara penyangga ke tanah. Maksimal panjangnya 1780 meter. Lanjut. Massa dan berat benda. Berat adalah gaya gravitasi pada benda tersebut. Berat bergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub, semakin besar percepatan gravitasinya. Gravitasi bumi sama dengan 9,8 Newton per kilogram. Gravitasi bulan sama dengan 1,6 Newton per kilogram. Rumusnya itu W sama dengan M kali G. Nah, selanjutnya kita mau membahas mengenai hukum 1 Newton. Resultan gaya-gaya yang bekerja 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, ini hukum Newton 1 ya.
Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Next, lanjut ke hukum Newton 2. Hukum 2 Newton. Percepatan adalah bunyinya yaitu percepatan adalah bertambahnya kecepatan benda secara teratur. Faktor yang mempengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gaya. Rumusnya yaitu F sama dengan M kali A. Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbalik dengan massa. Arah percepatan sama dengan arah gaya. Selanjutnya hukum 3 Newton. Ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka kedua memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Hukum aksi reaksi gaya akan mendapatkan gaya reaksi yang sama, tapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Selanjutnya yaitu gaya berat dan gaya normal. Gaya berat adalah gaya yang akibat percepatan gravitasi bumi dan menuju pusat bumi. Gaya kontak terjadi saat dua benda bersentuhan. Gaya kontak tegak lurus dengan permukaan kontak. Sering disebut juga gaya normal. Ini gambarnya ya. Oke, sekian video di materi ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman kalian ya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.